Shalom adik-adik, selamat pagi, happy weekend untuk kita semuanya. Wah, saya yakin adik-adik hari ini penuh dengan semangat, penuh dengan sukacita. Karena kita semuanya boleh bangun dengan kekuatan, sukacita yang datang dari Tuhan. Apalagi nih ya adik-adik hari ini, hari weekend, hari libur. Adik-adik tidak sekolah online, tapi harus ingat untuk tugas-tugas ya, harus tetap dikerjakan. Adik-adik bisa bersantai-santai di rumah bersama dengan keluarga dan dapat melakukan kegiatan di sepanjang hari ini. Nah, Loseika juga bersukacita karena Loseika bisa menemani adik-adik semuanya di dalam renungan harian sekolah minggu GKTB. Nah, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, lo semua ajak kita semuanya untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami semuanya boleh bangun dengan kekuatan kesehatan yang baru. Kami semuanya boleh menikmati hari ini dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami juga bersyukur, berterima kasih karena Tuhan beri kami kesemuanya kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong setiap kami, Tuhan pimpin setiap kami supaya kami mengerti, memahami dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-9 ayat yang kedua. Adik-adik bisa membaca di layar video ini, di bawah ini, atau adik-adik bisa membaca di Alkitab masing-masing, dan Lose akan membacakannya untuk kita semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Nah adik-adik, Raja Daud ketika menuliskan Mazmur ini, ia bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Karena apa? Karena Raja Daud menyadari bahwa di dalam kehidupannya ada banyak pertolongan Tuhan, ada banyak pimpinan Tuhan, ada banyak penyertaan Tuhan yang Raja Daud bisa rasakan dan alami. Bahkan di dalam pemerintahannya, Raja Daud juga menyadari kemenangan atas musuh-musuhnya itu semuanya adalah atas pertolongan Tuhan. Maka dari itu Raja Daud bersyukur kepada Tuhan. Raja Daud mau menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan Raja Daud juga mengajak kita semuanya, baik Lose bahkan juga adik-adik, untuk melakukan hal demikian juga. Bersyukur untuk semua pertolongan Tuhan dan menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Dan pada pagi hari ini tema yang akan kita renungkan yaitu perbuatan Tuhan yang ajaib. Perbuatan Tuhan yang ajaib. Nah adik-adik, perbuatan Tuhan yang ajaib yang seperti apa sih yang hendak kita ceritakan? Perbuatan Tuhan yang ajaib yang seperti apa sih ya yang ada di dalam kehidupan kita? Nah, adik-adik, ajaib di sini dimaksudkan adalah tindakan Tuhan, datangnya tindakan Tuhan di saat kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Ya, hanya Tuhan yang dapat melakukannya. Misalnya, ketika kita ada di dalam bahaya, kita tidak dapat menolong diri kita sendiri. Hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Lalu yang lainnya lagi, pada saat kita ulang tahun ya, biasanya kalau kita ulang tahun kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan karena usia yang ditambahkan lagi oleh Tuhan. Dan itu juga merupakan perbuatan Tuhan yang ajaib karena hanya Tuhan saja yang dapat menambahkan umur seseorang, yang dapat menambahkan umur manusia. Kita tidak dapat menambah umur diri kita masing-masing ya adik-adik ya. Nah, itulah perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita. Akan tetapi, ternyata perbuatan yang ajaib itu tidak hanya sebatas hal-hal yang besar saja. Seperti yang tadi Lose sudah sampaikan. Kita diselamatkan dari bahaya, kita bersyukur untuk ulang tahun kita. Tetapi, di dalam kehidupan kita yang hal-hal
yang kecil yang ada dalam kehidupan kita pun Tuhan juga menyatakan perbuatannya yang ajaib. Kira-kira seperti apa ya contohnya ya? Nah, Losa kasih contoh ya. Di dalam kehidupan kita ada banyak perbuatan-perbuatan yang ajaib yang Tuhan nyatakan. Contohnya ketika kita dapat makan, ketika kita pada pagi hari dapat bangun dengan kekuatan kesehatan yang baru, kita menghirup udara yang segar, kita bisa melakukan aktivitas di sepanjang hari, kita dapat bertemu dengan orang lain, kita dapat bersyukur untuk perjalanan di sepanjang hari ini. Jika kita melakukan perjalanan, kita juga menyadari perbuatan yang ajaib karena Tuhan memberikan orang-orang yang menyayangi kita dan mengasihi kita di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, hal-hal demikian itu juga merupakan perbuatan yang ajaib yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi, kita harus senantiasa bersyukur setiap hari ya adik-adik ya. Bukan hanya pada saat kita ulang tahun saja, bukan hanya pada saat kita diselamatkan oleh Tuhan ketika kita mengalami suatu bahaya saja. Tetapi pada saat kita bangun pagi kita tidak bersyukur karena kita tidak merasakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Kita menganggapnya itu adalah hal yang biasa. Tidur dengan nyenyak, bangun pagi itu adalah hal yang biasa. Padahal itu juga merupakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Nah, adik-adik, kita semuanya patut bersyukur ya di setiap detik, di setiap menit, di setiap hari, di sepanjang kehidupan kita. Tuhan menyatakan perbuatannya yang ajaib dalam kehidupan kita. Amin. Untuk firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami dapat merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan menyatakan perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Kami boleh istirahat, kami boleh bangun, kami boleh makan, kami boleh menikmati hari di sepanjang hari ini. Itu merupakan sebuah perbuatan Tuhan yang ajaib untuk setiap kami. Maka dari itu, kami mau bersyukur dengan segenap hati kami. Kami mau menceritakan perbuatan yang ajaib yang Tuhan berikan bagi kami, bagi orang-orang yang berada di sekeliling kami, sehingga hidup kami juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, inilah menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, demikian dulu firman Tuhan yang kita renungkan di hari ini ya. Sampai ketemu lagi di hari Senin. Bye-bye.